bagus, yang diaktifasi reseptor yang ada di sekitar lutut, semua lutut di sini. Semua diblokir dengan testing. Waktu bergerak, dia akan aktifasi nociceptornya, mekanoseptornya menghambat nyeri. Kalau ada lutut masih bengkak, maka pemasangannya adalah pemasangan dengan pan atau limpatik. Garis sendi 5 cm 7 cm di sini saya pecah. Kurang lebih ini 5 7 mulai dari sini, ya. Ya. Nah, ini saya pasang di sini. Di samping garis itu saya garis. Nah, kemudian saya tarik yang tengah ini melintasi pas permukaan patella ke tengah-tengahnya. Nah, yang dua ini sampingnya. Oke, ini panjangnya ini kurang lebih 30 cm. Ya, oke. Nah, kemudian itunya sini. Ngejar jarak kurang lebih setengah senti sekatnya ya. Putar ini, putar. Sama. Yang tengah ini samping patella, sama ini patella toh. Di tengah-tengahnya. Biasanya patellanya tidak alignment yang nggak bagus, maka boleh diberikan stabilisasi patellanya. Ini boleh ditarik 25%, tak dikit aja. Nah, enggak pun enggak apa-apa. Menuju ke vastus medialis dari otot quadriceps, vastus lateralis. Ini pas garis sendi. Nah, dia kalau bergerak akan sitek. Bergerut turun tidak. Ini sama aja mengaktifasi reseptor mekano. Reseptor mekano itu reseptor tidak pengantar nyeri, tapi mengaktifasi serabut-saraf berpenapang besar. Kalau bengkaknya besar sekali, ditambah bagian karena seluruh otot yang melintasi sendi mendapat persarapan yang sama dengan sendi tersebut, maka kita balik tengkurap. Dari belakang juga diberikan tapping tilusnya, tetapi tidak maksimal yang fisiologis. Prinsip tapping. Misal terulur tapi tidak maksimal. dari segi sama 5 cm atau 7 cm ya. Tidak ada tarikan sama sekali, langsung gini aja, tek ya. Kenapa tak pukul, kalau langsung digosok nih melipat. Oke, silakan ditekuk, lihat berkerut. Nah, ya, nah. Oke, berdiri. Kamu ada nyeri lutut enggak? Ada. Gimana? Di sini. Sekarang nyeri enggak? Enggak jongkok. Jongkok biasa. Nah, jalan. Nyeri? Enggak. Nah, ini contoh. Ini modulasi nyeri mengaktifasi mekanoseptor kulit.
lebih dari atrofi iskemik, maka tidak disarankan. Ya, nah, Tidak disarankan ditekor. ini yang mas dan kirinya hebat. Kalau lututnya instabil, boleh usah lutut kirinya mas. Stabilitasnya seperti apa? Stabilitas. Ini adalah stabilitas. Kalau ini diberikan ini, yang lagi yang lemah atau apa? Wah, tapi yang diaktifasi ya quadriceps. Yang fasilitasi sedikit tarikan sedikit. Mulai dari mana? Minimal dari setengah sampai 2/3 panjang otot di sini. Ya, ini. Nek kamu bingung, kalau perlu kuat, ini adalah tanpa tarikan. Kalau ingin mengaktifasi, boleh ditarik 25%. Ya, nah, aku berikan. Bisa tarik 25%. Tidak. Feeling, dari mana 25%? Jadi feeling. Kemudian stabilisasi patella sama. Kita narik seperti ini karena stabilisasi. Melipatnya kemasan yang baru ini agak repot. 100%, 50, 25. Loss kan 100%, 50, 25 saja. Nah, ini masih 25. Yang akhir ini tidak, akhir lekatan ini enggak ditarik, ya. Nah. Stabilisasi dan fasilitasi. Distabilkan tapi ototnya diaktifasi, fasilitasi kontraksi. Oke, nah kemudian kita tarik sampingnya distabilisasi. Oke. Ini 50% tarikan, kecuali ujungnya. 100%, 50%. Akhirnya tidak. Yang penting secara prinsip bisa, keterampilan boleh dilatih. Saya tidak menunda kamu terampil banget, tidak, tapi kalau bisa lebih baik. Yang penting tahu prinsipnya, ya. Oke. Begini, yang medial sama. Tarik maksimal 50%. Bedanya membedakan apa? Ini lebih berat. Hah? Yang itu gimana? Lebih kencang atau lebih kencang ini? Ya, lebih stabil. Ya. Oke. Itu kalau nekuk mang berkerut nih ya, ada yang kanan itu. Nah, sekarang permasalahannya. Tadi saya katakan ini untuk UAL ya. Kalau untuk ruptur ligamentum cruciatum anterior yang difasilitasi oleh apa? Hamstring.
Bab ligamentum cruciatum anteriornya ini. Maaf dulu, ini anterior. Patah. Kalau ini ruptur ya cenderung meluncur ke depan. Kerja ligamentum cruciatum post anterior itu sinergis dengan otot hamstring, maka sini hamstring yang di tapping. Ini sama. Kalau ini lah OA karena yang atrofi adalah otot bicep. Kalau cruciatumnya ini satu OA dan meniscus kolateral dan medialita. Oke. Nah, sekarang apa dipasang yang stabilitas? Apa? Kalau ada problem instabilitas atau pada saat orang cedera atau mencegah cedera lutut, kalau mau balut tapping ya stabilitas. Tapi selesai dilepas segera. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau OA lututnya itu sudah kronis bunyi protek, udah sini sedang tapping, elektro tadi menggunakan apa lagi? Stimulasi simpatis, sensori simpatis. Simpatis dari darah rumbal nggak ada, ini ada diambil dari torakal 11-12. Di sini kan ornulateralis. Maka sama satunya ini TH12 ya, 11 ke 12, satunya dipasang elektrode di sini. Itu tetap di pesantren sama, tetap sama ini. Simpatis. Nah, waktu menggunakan simpatis, arus yang digunakan adalah arus dinamis. Gelombang yang progresif adalah CPID, or period isodinamis. CPID ini jajari loh. Ini akan mengaktifasi fase kalau tidak bengkak. Tapi ini tidak merangsang bengkak, hanya merangsang pelebaran pembuluh darah. Maka dosisnya harus terasa sedikit akan nyeri. Batas toleransi arusnya progresif. Harus ada dengan dia dinamis. Ini di sini yang katode. Ini anode. Di bawah katode ini tersisa endapan gus basah NaOH. Ini yang akan merangsang titik pekarangsang di pes anserinus ini, merangsang sensori terpendik, akan merangsang nyeri, transduksi kimiawi. Jadi kan dirangsang oleh 3 transduksi apa? Mekanik, kimia, fisik, termal gitu. Tapi transduksi kimiawi. Kalau mekanik dengan apa? Bisa juga dengan US, bisa dengan SBT, transduksi. Tapi karena kita arus listrik, elektro ini dengan arus dia dinamis, maka merasakan nyeri dan nyeri di sini, nampak dibawa ke sini sel sensoris
simpatik, sel sensoris simpatik, perifer